Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar AutoCAD 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi untuk latihannya. Untuk gambar contohnya seperti ini kita lihat. Untuk gambar 3 dimensinya, kita langsung aja kita pilih di sini ada new. Terus tinggal kita lihat gambarnya. Di sini kita ada tampak depan, tampak atas, tampak samping. Nah, yang paling mudah itu dulu tampak apa? Di sini paling mudah itu adalah tampak depan dulu ya. Menurut kalian tampak depan yang mana, guys? Oke, tampak depannya seperti ini ya. Kita lihat ukurannya, panjang ukurannya berapa? Di sini ada 70 tambah 130. Di sini kosong ya. Kenapa kosong? Tapi di sini sama ya, jadi 70. Jadi 70 tambah, kita gunakan kalkulator ya biar nggak terlalu salah. 70 tambah, jadi 70 tambah 130 tambah lagi 70 lagi sama dengan, jadi totalnya itu 270 untuk panjangnya. Kita gunakan len 270 mm. Tinggal kita zoom seperti ini. Terus buat ketinggiannya berapa? Nah, buat ketebalannya di sini adalah 20. Tinggal kita tulis saja 20. Kita copy, pindahin ke sini ke atas, tinggal tulis 20 mm. Terus tinggal kita bagian yang 76-nya. Kita akan bikin. Di sini kita tulis 76 mm. Terus untuk ke bawahnya berapa? Di sini ada 70 buat patokan kesininya, 70 dikurangi 20, jadi total sisanya itu sekitar 50 mm. Tinggal oke seperti ini, tinggal pastiin seperti ini. Terus kalau udah seperti ini, tinggal kita tempelin aja ke bagian tahap seperti ini. Pastiin tengah-tengah ya, kalau udah tengah itu adalah simbol segitiga, seperti ini. Tinggal kita bagian seperti ininya kita bikin, tutupin, biar tidak kabur. Oke. Terus tinggal bagian tahap selanjutnya. Di sini ada yang bagian 130-nya yang seperti ini kita akan bikin. Kita gunakan line dulu berpisah 130 mm. Tinggal ke bawahnya berapa dia jaraknya? Jaraknya sekitar 20 mm. Enter. Untuk ke sampingnya berapa di sini? Untuk ke sampingnya sama 20 juga. Tinggal kita gunakan line lagi. Jarak seperti ini 20 mm. Tinggal kita ke bawahin satunya seperti ini. Dan kita akan milorin. Nah, di sini ada modif, kita klik, cari namanya milor. Tinggal di sini kita blok, yang bagian akan dipindahkan ke kiri. Kita klik kanan, pasin tengah-tengah. Kalau udah tengah-tengah dia ada simbol segitiga seperti ini. Tarik ke atas, tinggal klik kanan, enter. Nah, terus kalau udah seperti ini, tinggal kita akan pindahin ke bagian tahap atasnya. Kita pindahin, cari yang segitiga. Pindahin di sini yang cari segitiga seperti ini hasilnya. Kalau udah seperti ini, tinggal kita akan trim yang tidak diperlukan. Yang bagian ini kita trim, soalnya akan mengubah menjadi 3 dimensi. Yang ini juga trim. Terus yang ini juga kita trim, soalnya dia double. Oke, kalau udah seperti ini kita lanjut. Di sini ada yang bagian tahap seperti ininya. Nah, caranya gimana? Kita akan bikin aja langsung dari sini ke sini, tarik ya. Kita len sini sampai sini seperti ini. Sama yang ini juga. Oke, tapi yang ini kita akan pisahin untuk gambar 3 dimensinya. Kenapa dipisahin? Soalnya dia ketebalannya beda sama yang panjangnya. Panjangnya beda ya. Panjangnya di sini 15 dan di sini 76. Jadi akan copy di sini, copy seperti ini. Nah, pisahin seperti ini, dan ini juga kita pisahin seperti ini. Dan ini langsung kita delete aja. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan ubah menjadi 3 dimensi. Sebelum kita akan ubah menjadi 3 dimensi, takutnya di sini ada menggunakan AutoCAD 2014 ke bawah, harus di region dulu ya, biar bisa mengubah 3 dimensi. Tapi kalau di AutoCAD 2024, gak usah di region dulu, langsung bisa. Oke, kita langsung di sini ada view-nya, kita ubah menjadi isometric. Tinggal di sini gunakan close, nah, tarik seperti ini. Nah, untuk ke sini tadi itu berapa? Untuk lebarnya sekitar 76 mm. Terus buat kesininya berapa yang ininya? Di sini adalah 15. Tinggal tulis saja 15 mm. Dan sampingnya 15 mm.
Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita akan bukan ubah, kita 2D-nya kita ubah dulu ke sen biar kelihatan ketebalannya. Nah, kalau udah seperti ini kita akan ubah tampilannya seperti ini, kan masih ke miring ya guys ya. Caranya biar naik ke atas gimana caranya? Di sini yang menggunakan perintah 3D rotate seperti ini. Kita klik semuanya. Klik kanan enter, terus kita ngambil yang warna merah, taikin ke atas. Nah, kalau udah lurus dia bertandakan udah ada garis putus-putus seperti ini ya, bisa dilihat. Kita klik. Oke. Terus kalau udah seperti ini kita ininya kita sambungin ke sini. Nah, caranya gimana? Kita di sini ada movie, pindahin yang bagian ini. Di sini kita pindahin ke pas sudut seperti ini. Pindahin ke sini. Nah, terus yang bagian ini di sininya sama yang satunya lagi. Kita pindahin di sini menggunakan movie, klik kanan, klik kanan, pindahin ke seperti ini, masuk ke sini. Oke. Hasilnya seperti ini ya. Posisinya ini kan belum nyatu nih, cara buat nyatuinnya gimana guys? Nah, kita gunakan di sini yang namanya solid neon. Kita blok semuanya, klik kanan. Dia udah nyatu semuanya objeknya, tinggal kita pindahin ke samping biar kita hapus 2 dimensi ininya. Oke, tinggal kita rapiin lagi. Tinggal ininya hapus garis putus-putusnya. Terus kita lihat lagi gambarnya. Nah, di sini ada lubang-lubangnya diameter 30 dan diameter 20. Ya, diameter 30. 30 yang atas, 20-nya yang di sini ya. Kita bikin caranya gimana? Posisi dia pas tengah-tengah garis ini. Kita akan bikin line untuk garis bantunya. Kita gunakan line di sini pas tengah-tengah, cari yang segitiga, simbolnya passing seperti ini. Mana nih? Kita ulang lagi. Dari sini ngambilnya, panjangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Terus di sini kita akan bikin tadi itu diameter 30. Kalau diameter di AutoCAD itu harus ditulis 15. Dibagi 2 ya. 15 seperti ini ya. Bisa dilihat. Terus di sini ada diameter 20-nya. Nah, diameter 20 dia patokannya berapa? Pasti tengah-tengah ini ya. Dia 35 lah, 35 untuk jaraknya itu 35, di sini 30. Jadi kita akan bikin sebagian sini nih. Kita di sini ada yang namanya extrude, kita klik yang panahnya. Terus di sini ada copyright. Kita klik di sini. Klik kanan, enter, pindahin ke sini. Tadi itu berapa jaraknya itu sekitar 30 itu saja, langsung 30 mm buat patokannya. Dia muncul line-nya. Terus sama seperti ini yang sebelahnya juga, klik lagi copy-nya, klik kanan, enter. Dari sini ke sini itu berapa tadi itu? 35 mm. Oke. Nah, jadi kita bikin lingkarannya di sini. Terus kita bikin lagi di sini. Tadi itu berapa? 20, tulisnya 10 mm. Oke. Seperti ini ya hasilnya. Dan di sini caranya gimana buat balikinnya biar tidak bikin 2 lagi atau seperti ini. Kita akan milorin. Nah, cara milorinnya gimana? Kita ubah dulu menjadi 2 dimensi. Isometric yang kita ubah menjadi top. Seperti ini. Terus yang setnya kita ubah ke 2D. Nah, biar hitam lagi. Terus baru kita gunakan di sini ada modif, cari milor. Terus diklik lingkaran ini, klik kanan, enter, terus pasin garis seperti ini. Nah, dia udah otomatis pindah seperti ini. Kalau udah, tinggal topnya kita ubah lagi ke isometric. Tinggal 2D-nya kita ubah lagi biar ketebalannya kelihatan. Terus tinggal yang bagian garis-garis putusnya ini garis lainnya kita akan hapus saja. Nah, cara bisa ngapusnya gimana? Kita hilangin dulu yang ininya, klik kanan. Blok dulu, klik kanan ke solidin ke hand. Nah, dia ngilang otomatis, tinggal kita hapusin garis-garis ininya. Nah, kalau udah tinggal kita munculin lagi ke bagian hand-nya paling bawah. Nah, kalau udah seperti ini tinggal posisinya lagi kita gunakan seperti ini, ke bawahin. Kembangin seperti ini hasilnya. Udah selesai, tinggal kita lihat lagi coba gambarnya, takutnya ada yang belum. Kalau udah tinggal di sininya kita pindahin dulu ke bagian sini, kita delete yang bagian lingkaran ini biar sedikit rapi. Kita gunakan deketin, terus kita kasih material. Nah, cara ngasih materialnya gimana? Tinggal kita RAMT, enter. Terus di sini kita kasih yang warna apa aja sesuai. Kita warna yang warna yang warna kuning boleh. Warna kuning kita drag ke atas. Di sini drag ke warna sini.
dia belum ngubah. Nah, kenapa belum ngubah warnanya? Di sini sennya kita ubah ke bagian relatif. Nah, dia udah ngubah otomatis warnanya, tinggal kita kasih di sini yang namanya apa ya, di sini pin ke scene status on dulu, terus di sini open, backgroundnya kita ganti ke warna putih biar lebih enak dilihat buat di radarnya. Kita apa, solid, ininya kita countnya kita ke warna putih. Oke lagi, otomatis dia akan memutih. Coba kita radarnya kita ubah ke bagian yang 3300 tinggal radar, coba kita lihat hasilnya. Nah, kalau kecerahan di sini, kita gelapin dikit sedikit, tinggal kita radar lagi. Nah, terus kita zoom lihat hasilnya. Oke, itu dia ya guys, cara latihan buat AutoCAD 2024. Semoga membuat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.